ketika aku jatuh cinta, maka gunakan syariat Allah sebagai payung hukum kita, hadirin. Pastikan dari langkah pertama hubungan kita dengan dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pastikan hubungan kita dibangun di atas firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Pastikan dari awal. Pastikan dari awal. Karena kalau dari awal sudah salah, fatal. Saya tadi dari Karawaci, lalu keluar tol Kebonjeruk, masuk tol dalam kota. Kalau saya salah dari awal masuk tol dalam kota, yang harusnya ke kanan ke arah Semanggi, saya ambil ke kiri ke arah bandara. Kira-kira sampai di sini apa tidak? Tidak. Begitu juga. Coba tanya diri kita, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Apa yang kita harapkan dari dia? Kalau kita harapkan dia menjadi pasangan sejati kita, pasangan hidup kita, maka pastikan jangan salah dari awal. Karena kalau salah dari awal, susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan menghidupkan kalian. Yuhyikum, apa makna menghidupkan kalian? Membuat kehidupan kalian benar-benar hidup, bahagia. Bukankah kita ingin bahagia dalam hubungan ini? Kalau begitu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pastikan setiap langkah, setiap komunikasi, setiap tutur kata, setiap dialog, setiap interaksi selalu di bawah payung hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang keluar, karena masalah akan timbul jika kita keluar dari sana. Allah yang menjamin jika kita menyambut dalil-dalil tersebut, itu akan membahagiakan kehidupan kalian. Itu akan membahagiakan kehidupan kalian. Jangan kita terbawa euforia, jangan kita terbawa nafsu kita, jangan kita mengikuti arus di masyarakat. Semua candlelight dinner, kita candlelight dinner. Pastikan dulu candlelight dinner ini ada dalilnya apa enggak gitu. Bertentangan dengan sunnah Nabi apa tidak. Teman kita kasih mawar kepada ceweknya, kita kasih Kamboja kepada pasangan kita biar lebih bagus dan seterusnya. Pastikan kasih ke Kamboja ada bertentangan dengan syariat apa tidak. Ini harus dipastikan dengan baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini yang penting. Kita nggak bisa bahagia tanpa sentuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kalau mau bicara kita harus tahu rulesnya bagaimana, aturan mainnya bagaimana. Kalau mau ketemu, aturan mainnya seperti apa? Kalau mau diskusi, aturan mainnya seperti apa? Jangan kebablasan. Karena kemungkinan kan cuma dua, kita mau serius atau kita mau main-main. Kalau main-main haram. Kalau serius, ada dua kemungkinan, bahagia atau bencana. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, jalannya hanya kembali dengan jalan Allah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu konsekuensi katakan tidak kepada pacaran. Ketika kita jatuh cinta, solusinya bukan pacaran. Solusinya bukan pacaran. Hadirin, memang berat, memang sulit untuk menerima pil pahit ini. Tapi saya biarkan hadirin sekalian yang menghukumi deh. Kira-kira pacaran itu boleh apa tidak? Apalagi pacaran dengan versi hari ini. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, dan makna yang sama pun ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Allah telah menetapkan anak Adam itu pasti punya andil dalam zina. Mudriku dzalika la muhala.
pasti, nggak mungkin bisa dihindarkan. Tapi paling nggak diminimalisasikan, hadirin. Apa maknanya? Saya nggak pernah zina loh Pak Ustaz, demi Allah Pak Ustaz. Tenang, jangan emosi, kita lanjutkan dulu hadisnya. Nabi SAW mengatakan, fal ainan zinahuman nazar, kedua mata berzina, dan zinanya adalah melihat. Wal udhunan wa zinahuma al-istima', dan kedua telinga zinanya adalah dengan mendengar. Jadi mata melihat, al-udhunan mendengar. Wal lisan zinahuma al-kalam, dan lisan zinanya adalah dengan berbicara. Wal yadan tazniyan wa zinahumal batash, dan kedua tangan berzina, dan zinanya adalah menyentuh. Wa rijlan, dan kedua kaki, kata Nabi SAW, wa zinahuma al-mashyu, dan zinanya adalah dengan berjalan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati berzina dengan memikirkan dan mengkhayalkan si dia. Wa yusaddiqu dzarikal farju au yukadzibu, dan anti klimaksnya ada pada kemaluan, dia mengeksekusi apakah dibenarkan atau didustakan. Hadirin, Nabi mengatakan bahwa anggota tubuh kita berzina, sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi Allah perintahkan kita dalam surat Al-Isra ayat 32, jangan dekati zina. Lalu Nabi mengatakan bahwa zinanya mata itu melihat, zinanya telinga itu mendengar, zinanya lisan berbicara, zinanya kedua tangan menyentuh, zinanya kaki berjalan, dan zinanya hati memikirkan dan menghayalkan, lalu dieksekusi oleh kemaluan. Sekarang kita cocokkan saja dengan pacaran. Ada tidak orang pacaran tidak melihat pasangannya? Ada. Pokoknya kalau ngedate pada merem gitu ya. Ada nggak kira-kira ya? Yang nggak memperhatikan bentuk tubuh pasangannya. Subhanallah. Allah Akbar. Bahkan survei mengatakan 93,7% pasangan itu pernah berciuman di sini. 93%. Bahkan 90% pernah oral seks. Dan itu biasa, apalagi Jakarta, apalagi selatan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Atau timur lah, atau barat, atau utara, biar nggak ada yang tersinggung. Artinya semua biasa lah. Ini 2015, semua tahu itulah. Kalau saya dulu SMA 2001, itu aja sudah ngeri pergaulan. Dan saya anak timur, itu aja sudah mengerikan, apalagi 2015 sekarang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, nggak mungkin. Lalu Nabi mengatakan wal udhunani wa zinahuma al-istima'. Jadi yang pertama mata berzina, ya kan? Orang kalau kencan kan biasanya kan si cewek kan tersinggung kalau dia sudah tampil sebaik-baiknya nggak dibilang cantik. Kamu kok nggak perhatian sih sama dandananku? Tuh kan harus ngelihat. Nggak mungkin gondol basar terus, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ini udah masalah. Lalu zinanya telinga itu mendengar. Ada pacaran nggak ada rayu-rayuan, nggak ada hani-hanian, nggak ada cincinan, nggak ada yang-yangan, nggak mungkin lah. Pasti ada. Nggak ada manja-manjaan, pasti ada. Ada orang pacaran, ceweknya bilang, Assalamualaikum, yang kita mau ketemu di mana yang? Jam 7 ya? On time? Ya insya Allah kita ketemu. Ada yang bicara begitu? Tegas gitu? Nggak ada. Yang kita jadi ketemu nggak yang? Kan begitu biasanya. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi
fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Dan maka janganlah wanita-wanita merendahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya, mendayu-dayukan suaranya, sehingga hati laki-laki yang memiliki penyakit itu akan nafsu dengan dia. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan kalau mereka berbicara, berbicaralah dengan baik dan tegas. Ada cewek bicara tegas kalau pacaran? Enggak ada, dan enggak laku kalau begitu, enggak mau lah, subhanallah. Yang kita ketemu di PS jam 7, siap. Begitu ada bilang gitu ceweknya, ya kan nggak mungkin. Walaupun ceweknya polwan nggak akan bilang begitu. Siap dan nggak ada. Semua kan berayu, mendayu dan seterusnya. Dan itu semua zina. Mendengar itu nggak boleh. Kecuali kalau cewek antum begitu, antum tutup telinga gitu loh. Dan itu nggak mungkin juga diputusin sama dia, ditempatkan begitu. Maksud kamu apa sih? Jadi mendengar itu zina. Mendengar itu zina. Walisanu zinahumal kalam, dan wazinahul kalam, dan lisan ini zinanya rayuan. Rayuan, dan itu sudah kita sampaikan tadi. Rayuan. Dan kalau boleh dikiaskan sekarang, jempol juga zina kan gitu. Kalau kita BBM-an atau WA-an itu kan pakai jempol, walaupun nggak ada dalam hadis Nabi SAW. Kirim simbol heart itu zina kalau kepada wanita yang bukan mahram, zina itu. Zina jempol begitu. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi gimana coba? Gimana pacaran yang Islam itu gimana coba? Tapi kalau saya salah mau diluruskan nanti. Mungkin ada konsep baru yang nggak akan kena semuanya, nanti bisa dipaparkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan, wayadahu zinahuma al-batash, dan tangan zinanya itu menyentuh. Ada pacaran yang nggak gandengan tangan, nggak pelukan, nggak belai-belayan, nggak cabi-cabian, kan nggak ada. Semua bermain, hadirin sekalian. Semuanya. Bahkan tadi 90% oral seks sekarang. Walaupun tentu saja itu sensus dengan tidak mewakili semua anak muda, tapi biasa. Jadi hadirin dan dirahmati, nggak bisa. Gimana caranya? Semua jalan tanpa atau ngedate tanpa pegangan tangan susah sekarang. Warijlahu zina tasniyani wa zinahumal masyu, dan kaki itu berzina dan zinanya jalan. Ada pacaran nggak pernah jalan bareng, nggak pernah nonton, datangnya ke pengajian terus, nggak ada kan? Nggak pernah makan, nggak pernah candlelight, nggak pernah dinneran, nggak pernah lunch bareng. Nggak ada. Saya nggak tahu ada pacaran seperti itu ya. Pasti karena jalan bareng, jemput itu ngapel kan gitu. Itu zina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati menghayalkan, memikirkan. Ada pacaran nggak pernah mikirkan cowok atau ceweknya? Ya, itu bukan pacaran, pasti kan kepikiran. Nggak pernah merindukan sang kekasih? Nggak mungkin. Pasti merindukan, pasti memikirkan, pasti menghayalkan. Dan kata Nabi, zina hati. Dan anti klimaksnya adalah kemaluan, kata Nabi SAW.